akan belajar bersama tahsin atau memperbaiki huruf-huruf. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama makhraj yang pertama yang kita akan bahas bersama-sama, yaitu makhraj tenggorokan. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf. Jadi kalau dalam bahasa Arab, makhraj itu ada 5 bagian. Ada al-jawf, ada al-halq, ada al-lisan, dan al-syafatan, dan al-khayshum. Hari ini insya Allah kita akan membahas al-halq. Al-halq itu adalah artinya tenggorokan. Dan tenggorokan ini ada 3 bagian makhraj yang kita akan bahas insya Allah. Hari ini kita akan membahas tenggorokan bagian paling bawah atau aqsal halq. Aqsal halq itu adalah bagian yang paling jauh dari bibir. Dan dari aqsal halq di sini keluar 2 huruf. Yang pertama adalah makhraj hamzah, ya, atau lebih kenal dengan a, ya. Yang makhraj kedua yang keluar dari aqsal halq atau dari bagian bawah dari tenggorokan, yaitu huruf h. Nah, kita satu-satu akan mempraktek bersama-sama bagaimana kita membaca 2 huruf tersebut. Yang pertama huruf hamzah, kita cara bacanya bersama-sama ya. A, I, U, A, ya, seperti itu. Jadi ketika melafalkan huruf hamzah perlu diketahui bahwa harus membacanya dengan tegas. Jadi nggak boleh bacanya atau lebih dekat ke suara h, itu tidak boleh. Jadi harus membaca huruf hamzah dengan tegas. Yang kedua di makhraj yang sama, yaitu huruf h, ya, h besar kalau bahasa Indonesianya. Ya, h besar ini kita latihan dulu bersama-sama ya, sahabat Quran. Ha, hi, hu, ah. Ya, mungkin sahabat Quran menanya, kok Kak Nabila megang ketika melafalkan huruf hamzah dan huruf ha, kenapa dari bagian tenggorokan? Karena memang kalau kita melafalkan 2 huruf tersebut, kita merasa banget ya huruf-huruf ini keluar dari bagian tenggorokan, bagian akhir tenggorokan atau bawah tenggorokan di sini. Jadi kita coba lagi ya. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Di makhraj H diperlu ketahui bahwa huruf H ini banyak ya yang saya temui bahwa huruf H ini sering kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf H itu H-nya besar banget, yaitu misalnya ngebas gitu, atau keluarnya dari dada, itu salah ya, karena huruf H termasuk huruf yang paling tipis di antara huruf hijaiyah yang 28 huruf hijaiyah, maka harus keluarnya tipis, H, bukan ho, ya. Dan faktor mulut juga atau bibir juga sangat berefek. Ketika bibir kita misalnya agak monyong jadi ho, jadi seperti kita ingin menakutin siapa gitu ya. Ya, jadi itu tidak boleh. Jadi cara melafalnya bibir kita tidak boleh bergerak sama sekali ketika melafalkan huruf H, karena suara huruf itu sangat berefek, sangat berubah ketika gerakan bibir kita berubah. Maka ketika melafalkan ha, dia tipis. Terus hi, atau hu, dan ya. Ketika dalam Al-Quran kita akan coba praktek ya bersama-sama. Mungkin sahabat Quran bisa buka Al-Quran surat Asy-Syams. Kita akan baca bersama-sama ya, 1 ayat saja dari surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Perhatikan hamzah di kalimat as-sama', ya harus jelas, was-sama'i, ya, i, ya, was-sama'i, jangan was-sama'i, was-sama'i. Karena biasanya kalau hamzah di tengah-tengah kata atau di akhir kata terus dibaca sambung sama kalimat berikutnya itu kurang jelas. Maka harusnya lebih jelas lagi, was-sama'i, ya. Terus di kalimat ha, di huruf ha di kalimat banaha harus lebih jelas ya, jelas tapi bukan berarti ngebas ya. Banaha bukan banaha, itu tidak boleh. Nah, mungkin juga para adik-adik atau sahabat Quran yang sering mungkin menjadi imam di rumah tangganya atau imam musholla ya, ketika membaca siratal ladzina an'amta alaihim,
Ya jangan alaihim. Alaihim itu salah ya, karena itu berlebihan. Dan ketika kita melafalkan huruf-huruf itu berlebihan, itu tidak boleh, karena setiap huruf itu sudah ada makhrajnya. Tidak boleh kita berlebihan dalam melafal huruf tersebut, makhraj tersebut ya. Jadi kita praktek lagi ya, huruf hamzah dan huruf ha dari makhraj tenggorokan bagian bawah. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Sahabat Quran, silakan simak surat Asy-Syams. Kita akan baca satu ayat dari surat tersebut. Perhatikan huruf hamzah dan huruf ha dari ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Shadaqallahul azim. Banyak latihannya teman-teman, agar bacaan kita lebih sempurna, huruf-huruf kita pun lebih sempurna, supaya bacaan kita seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.